Sungguh kami heran atas kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, yang kian demikian mengagumkan dan sungguh tak terukur dari sudut pandang kami atau pikiran kami manusia yang kecil ini ya Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu kami diberi kesempatan untuk mengerti demikian besar dan agung karya-Mu dan pengertian-pengertian-Mu. Dan untuk hari ini ya Tuhan, Bapa mengucap syukur atas apa yang telah Kau kurbankan kepada hamba untuk disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mohon Roh Kudus bekerja dan terus bekerja dalam pemberitaan ini maupun selanjutnya. Singkapkanlah pribadi-Mu kepada kami semua, teristimewa juga bagi mereka yang belum benar-benar terhubung atau belum klik dengan Engkau, sehingga dalam kehidupan mereka banyak sekali kekecewaan yang diterima dan dihadapi ya Tuhan. Hidup kekristunannya amburadul, walaupun setia datang ke gereja atau baca firman atau berdoa, karena kenyataannya mereka masih jauh hidup dengan Engkau yang dijanjikan itu, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Untuk itu ya Tuhan, hamba diberi pengertian yang dari Engkau, agar benar-benar firman ini bisa menembus hati mereka dan roh mereka, sehingga mereka bisa benar-benar mengikuti apa yang Kau ajarkan melalui hamba-Mu ini, yaitu menikmati dan mengerti dahsyatnya karya-Mu di kayu salib. Amin. Dan demikian mulianya Engkau ya Tuhan, menghendaki anak-anak-Mu benar-benar hidup dalam kelimpahan roh dan menikmati persekutuan yang demikian indah dengan Engkau sang mempelai pria. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Sekali lagi hamba mohon Roh Kudus, bicaralah kepada kami, teristimewa juga mereka yang belum benar-benar klik dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan dengan terbuka hatinya, katakan dengan iman. Amin. Ya. Sebelum saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, jadi sisa hidup saya ini benar-benar terbeban sekali saudaraku, untuk benar-benar mengimplementasikan apa yang Tuhan sudah berikan ke saya, dan Tuhan rindu memberikan kepada semuanya, anak-anak Tuhan maupun orang dunia yang belum percaya dengan Tuhan, yaitu apa? Persekutuan kembali manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk kembali seperti di tanah Eden. Ya. Nah, memang semuanya laku begitu saudara. Ya. Wah, saya gereja banyak tahun-tahun, ya, saya baca firman banyak, sudah berdoa, ya. Rasanya, wah, saya sudah sesuai Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara. Saya bukan menghakimi Anda, tapi firman Tuhan yang akan menghakimi Anda. Apakah Anda benar-benar sesuai apa yang Tuhan kehendaki atau belum? Kalau belum, berarti saudara belum klik dengan Tuhan. Alias saudara mungkin sudah lahir baru, ya, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi sebetulnya lah tidak ada hubungan pribadi dengan Dia. Nah, itu sayang sekali, ya. Tidak dikenal oleh Tuhan, ya. Rasanya kita mengenal Dia, tapi Dia tidak mengenal kita. Nah, ini cikatan apa saudara, ya. Nah, pagi hari ini kita belajar tanda-tandanya. Nah, sebelum belajar kita akan tanya, nggak usah dijawab,
tapi jawab dalam hati saja. Sampai detik ini, siapakah yang merasakan bahwa hidup ini kecewa? Baik dikecewaan oleh suami atau oleh istri, atau oleh bapak gembala atau ibu gembala, atau oleh anak, atau oleh saudara kita, atau oleh teman dekat kita. Dan respon kita terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan itu atau menyakitkan itu, kekecewaan itu menentukan bahwa kita sudah klik atau belum. Jadi kalau ngomong sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah bertahun-tahun ke gereja percaya Tuhan, ya, sudah baca firman dengan hafal, perdebatan yang canggih, ya, maupun nonton YouTube berjam-jam, tetapi kalau masih menghadapi kekecewaan hidup, masih merasa hidupnya kecewa, berarti orang itu belum benar-benar klik dengan Tuhan. Nah, ya, sekarang kita buka belajar sama Tuhan. Ya, inilah standar kita. Matius 28 dan Matius 11 ayat 25 sampai ayat 31. Belajar dengan Tuhan. Matius 11 ayat 25, ya. Jadi ayat 25 sampai ayat 30 ini, ya, ini dampak atau akibat, ya, atau diungkapkan oleh Tuhan, ya, saat dia ditolak dan disalah mengerti. Ya, di depannya, ya, ini firman ini dasarnya adalah Matius 11, ya, ayat 1 sampai ayat 18, ya, 19. Di situ Tuhan diragukan, ya, oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Walaupun Yohanes Pembaptis dengan jelas, ya, atas ilham Roh Kudus dia mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi saat dia di penjara dia meragukan Tuhan. Kenapa enggak menolong aku? Aku kan saudaramu dan aku ngerti harusnya kau mampu karena kau banyak melakukan mukjizat ke orang lain, tetapi kamu kenapa enggak melakukan mukjizat kepadaku? Tidak melepaskan aku dari penjara dan sebentar lagi akan dihukum mati. Dia bimbang dan meragukan kemesiasan Tuhan, ke Tuhan Yesusan. Ya, dia ragu. Nah, pertama, ya, jadi kalau sebagai manusia dia sakit, saudara. Jelas engkau akan bersaksi tentang aku, ya. Tetapi kenyataannya akan ragu-ragu, bimbang, apakah aku benar Mesias yang dijanjikan? Dan kalau ya, mestinya tolong aku, ya, istriku supaya kembali kepadaku, suamiku jangan nyeleweng lagi, anakku harusnya setia. Apa susahnya Tuhan? Ya, kalau kau bisa sakitnya disembuhkan orang lain, ya, aku harus diakurkan keluarganya. Kenapa sampai hari ini masalah tersebut terus mendera saya? Di mana kuasamu Tuhan? Padahal aku sungguh-sungguh sudah, ya, berbakti tiap minggu datang ke gereja, mungkin ikut kudus, ikut macam-macam. Nah, inilah, ya, Tuhan Yesus sebetulnya sangat kecewa. Kita pun sering mengecewakan Tuhan seperti itu. Itu satu.
Yang kedua ya, adalah ya, di Matius 11 ayat 20 sampai ayat 24. Di sini dia banyak melakukan mukjizat di Gerasim maupun Betsaida, ya, tetapi tetap banyak orang menolak dia, tidak percaya. Ya, jadi inilah lambang ya, Yesus mengalami masa-masa yang benar-benar ditolak, ya, atau kecewa dengan orang yang mengaku, yang harusnya percaya kepadanya, mengaku ketuhanannya, tetapi dia ditolak. Ya, mukjizat pun dia ditolak. Ya. Nah, kita pun sama, saudara. Ya. Kita sudah banyak melakukan sesuatu, ya, mungkin kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, ya, tetapi banyak yang masih menerima penolakan. Nah, kalau kita sebagai manusia yang belum klik dengan Tuhan, itu kita akan mutung, saudara, kecewa, ya, ngambek, saudara. Ya mungkin secara fisik tidak, tetapi secara hati pasti kecewa. Nah, kita sekarang belajar dengan Tuhan. Apa yang harus kita tiru dari Tuhan? Dalam arti tiru di sini, ya, kalau kita sudah klik dengan Tuhan, kita mewujudkan Dia, ya, untuk menanggapi masalah-masalah yang mengecewakan itu. Nah, ya, jadi dasar ini, kedahsyatan Tuhan bukan janji yang enak-enak terus, saudara. Ya, justru disinilah saat dapat himpitan kekecewaan oleh lingkungan, disitulah kita akan menjadikan hal tersebut pengajaran bagi kita untuk kita bisa mengikuti Tuhan. Ya, kebanyakan kita doanya kan makmur terus, sehat, makmur, kaya raya, ya, suami istri rapuh, anak setahap semua dan seterusnya. Ya boleh saja kata apa, tapi itu nanti, saudara. Yang penting saat kita menghadapi masalah itu, itulah sebetulnya Tuhan sedang ingin mengajar kita. Amin. Jangan seperti kepercayaan lain, Tuhannya untuk aku terus. Memang Tuhan untuk aku, Yesus pun mati untuk aku. Tetapi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus punya pola yang lain, saudara. Ya, dengan pola kedagingan kita atau kepercayaan lain. Ya. Kalau kepercayaan lain itu, aku ingin apa, Tuhanku kalau mengasihi pasti harus taati aku, mengabulkan keinginanku. Tetapi kalau Yesus ini beda. Benar, aku benar-benar mengasihi engkau. Ya. Sampai kamu belum percaya pun, aku sudah mati di kayu salib menebus dosamu. Syaratnya hanya percaya, maka dosamu diampuni, dan selanjutnya hidup bersatu dengan aku, menjalani kehidupannya. Nah, disitulah sebetulnya, saudara, tujuan Tuhan. Betul, kita supaya didamaikan di dunia, damai sejahtera, sukacita, dan saat mati kita ditemui oleh Tuhan, berjumpa Tuhan di surga. Itu betul. Nah, tetapi manusianya ini, ya, ini saat kita menghadapi masalah muncul kedagingan kita. Ya, inginnya Tuhan mengabulkan apa yang kita kehendaki, supaya istriku apa, misalkan jangan cerai, misalkan, atau suamiku harus setia, harus mengasihi aku, nuntut terus. Nah, akhirnya kecewa. Jadi bukan Tuhan tidak ingin mengasihi kita dan memberi kita yang terbaik. Dia sudah memberikan yang terbaik sampai dirinya sendiri, mati di kayu salib untuk kita semua. Dan bila kita benar-benar percaya sesuai dia masuk ke dalam hati kita, dan kita masuk ke dalam dia. Nah, ini dahsyat sekali. Gak ada yang lain, saudara. Ini hanya ada di Alkitab kita. Hargailah ini, saudara. Ya. Kalau enggak, kita selalu akan kecewa. Baru nanti kalau sudah saudara menghargai itu,
mendengar firman ini bisa tembus ke dalam hati, ya, menghadapi masalah hidup yang mayoritas itu mengecewakan kita. Kecuali nanti kita sudah belajar dengan Tuhan ini, apapun yang terjadi, ya sekali lagi, apapun yang terjadi yang menurut dunia mengecewakan, bersama Tuhan, ya, apabila kita mau belajar, akan diubah, ya, kutuk menjadi berkat. Wah, hebat sekali ini, ya. Sudah siap saudaraku? Oh, belum siap ya sudah. Harus siap saudara. Kalau enggak, mubazir, jujur saja, mubazir, ya. Mubazir, serius, ya. Tidak ada gunanya Anda bertahun-tahun datang ke gereja, baca firman, kalau tak tembus, tidak ada gunanya, cuma amin-amin, kecewa terus saja hidupnya, ya. Atau takut, gelisah. Mungkin uangnya banyak, suami istri akur, anak juga bagus-bagus, takut mati. Mungkin tidak takut mati, tapi takut nanti kalau Tuhan datang suatu waktu, apakah saya diangkat? Tapi enggak, takut lagi, dan seterusnya, ya. Kecewa, takut. Ya, sekarang kita belajar tanggapan Tuhan terhadap masalah kehidupan yang mengecewakan itu. Kita baca ayat 25 pasal 11 Matius. Ayo saya lalu 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya, ini saudara, ayat 25 dulu, ya, kembali 25 dulu. Jelas sekali pada waktu itu, itunya apa? Itunya yang tadi, ya, dilakukan kemesiasannya, ya, ketuhanannya oleh Yohanes Pembaptis, ya. Kedua, banyak melakukan mukjizat tetapi tidak ada yang bertobat, ya. Nah, pada waktu itulah justru Yesus bersyukur. Nah ini saudara, sudah pernah saudara menghadapi masalah tetapi bersyukur? Kalau belum, ya ini belum cocok dengan Tuhan, ya. Bersyukur, ya, kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah ini, ya, ini harus sadar saudara di hadapan Tuhan untuk bisa mengerti apa yang terjadi ini menjadi berkat, bukan kutuk. Untuk bisa mengubah kutuk menjadi berkat, kita harus sadar, saudara, justru tersembunyi bagi orang bijak dan pandai, ya, orang yang rasanya mampu, ya, aku bisa dapat, ya, dengan kekuatanku, aku banyak berpuasa, banyak ini, banyak itu, supaya Tuhan mengubah, ya, suasana atau keadaan yang telah aku alami, ya, dan merasa pandai, ya. Andai begini, saudara, kalau saat saudara mendengar firman yang dalam, ya, contohnya makan dagingku, minum darahku yang dalam kitab di Yohanes 6 ayat 60, pada bubar semua, ya. Ya bubar itu orang pandai, saudara, ya, dan bijak. Kenapa? Ya masa daging manusia dimakan, darah diminum, kan kanibal, maka otak saudara, maka pada bubar, saudara. Karena Yesus pakai perumpamaan rohani, berarti yang didengar secara utak.
pun sama ini. Ada orang bijak dan orang pandai malah tertutup, bisa bertahun-tahun dengar firman dan dapat apa-apa sebenarnya. Karena apa? Hatinya sudah bicara sendiri, gak cocok dengan saya. Yang namanya Tuhan mengasihi harus sesuai kehendak. Nah itu sama dengan saudara ini masih anak-anak, ya. Seperti cucu saya baru 2-3 tahun, itu kira-kira 2-2,5 tahun. Yang namanya kasih, papi ini ngasih, mami ini ngasih, iya. Apa yang dia minta harus diberi. Yang kita pun sama. Nah jadi untuk bisa tahu bahwa untuk menjadi berkat, ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk itu. Maka aku bersyukur. Tetapi sadarlah bahwa jangan menggunakan kepandaian manusia lama kita atau ego kita, ya, yang masih manusia lama walaupun sudah Kristen. Kalau tidak, nggak ketemu-ketemu. Sebab apa? Justru Tuhan nyatakan kepada orang kecil, ya, orang yang datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, ya, Tuhan, aku mohonlah singkatkanlah secara pribadi, ya, apa yang Engkau ingin katakan. Aku siap mendengar, siap mentaati sesuai yang Kau kehendaki. Khususnya aku siap benar-benar ingin klik bersekutu dengan Engkau. Itulah, ya. Bukan siap untuk mempraktikkan firman-Nya, tapi siap yang katanya Engkau mau menyatu dengan aku, ya, sesuai dengan firman-Nya. 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang jadi bersatu, ya, dengan Tuhan, satu roh. Ya ini gimana Tuhan? Saya mohon Tuhan. Ya. Jadi jangan berusaha taat dulu. Baca firman terus ditaati, baca firman berilah uangmu. Ada yang orang memberi uang juga dari gunanya ini, saudara. Yuk lakukan kalau cita Tuhan pelayanan. Ada pelayanan yang banyak melakukan mukjizat pun tidak diterima oleh Tuhan. Gak bingung, saudara. Kenapa demikian? Karena dia lebih mengutamakan firman-Nya. Jangan membunuh, oh saya tidak membunuh. Berilah uang, saya beri. Datanglah bergereja, berjemaah, oh ya daya saya datang. Padahal Tuhan menghendaki hubungan dulu, saudara. Ya. Klik dulu dengan dia. Karena kita ini hubungan dua pribadi, mempelai wanita dan mempelai pria, bukan perintahnya dulu. Ya kalau saudara baca terus ditaati, baca ditaati, saudara memposisikan diri saudara sebagai hamba. Ya, gak ada hubungan pribadi hanya karena perintah. Kalau taat kamu diberkati, kalau tidak taat kamu bonusnya dikurangi, gajinya dikurangi. Berarti saudara masih memposisikan dirinya di perjanjian lama, belum zaman kasih karunia ini. Padahal kita sudah ada di zaman kasih karunia. Bedanya apa? Zaman dulu, zaman perjanjian lama dengan sekarang zaman kasih karunia. Bedanya adalah dulu posisinya masih belum klik dengan Tuhan, masih belum akil balik gitu loh. Ya, jadi belum bisa mengikuti, belum ada persekutuan. Contoh anak-anak kecil itu kan dunianya sendiri, gak ada hubungannya dengan orang tua. Nanti kalau sudah dewasa baru mulai bantu perusahaan bapaknya atau membantu toko bapak ibunya, ya, mulai ada komunikasi, tukar pikiran dalam menjalani kehidupan. Nah, kita sering salah di situ, saudara. Dan sayang sekali, zaman sudah kasih karunia, harusnya sudah ada kesempatan bersekutu, tetapi justru kita maunya mengikuti zamannya Musa. Rasanya bangga, ya saya sudah taat, ya taat macam-macam ya ini di sini, tapi hanya fisik. Padahal sejak zaman dulu waktu Yesus belum mati dan masih hidup di dunia, Tuhan sudah benar-benar ngomong, ya,
Sekarang firman-Nya ada di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ini memberkati saya sekali ini saudara. Ya, catat. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ini hanya berulang-ulang, sudah puluhan kali ini. Saya ulas terus. Ayo baca ya, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, ya, untuk datang ke Tuhan, untuk memperoleh hidupnya, zoe ini, hayat ilahi, hayatnya, ya. Nah ini di seluruh Alkitab ini, saudara, slipnya di sini. Slipnya itu dikira kalau kita baca mentaati, wah berarti saya mati masuk surga. Padahal jaminan kekekalan adalah bila kita memperoleh hidupnya ini, saudara. Setelah ini baru kita ada kerinduan mentaati. Ya, jadi jangan sungsan, saudara. Kebanyakan kita sungsan, ya. Kebanyakan sungsan, mayoritas. Ya, dikiranya wah dengan baca firman Tuhan disenangkan, semakin sekolah. Udah salah baca, tapi fondasinya benar dulu, saudara. Ya, yaitu apa? Hubungan dulu, klik menerima dia. Ya. Nah ini contohnya lagi, Yohanes 3 ayat 16, terkenal sekali ya saudaraku. Nah ini sudah salah, banyak yang hanya diaminkan, tapi dalam prakteknya tidak. Nah ini, yuk baca 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya. Tidak binasa, ya. Karena apa? Karena peroleh hayatnya. Ya, jelas tadi ya dia kepadanya tidak binasa. Ini binasa hancur lebur, kacau balau, babak bunyak, ini namanya binasa. Dan ujung-ujungnya adalah kematian kekal. Ya. Bukan karena apa, ya, tapi karena melainkan ini. Ya. Kalau kamu tidak memperoleh hidup yang kekal, atau zoe itu hayat ilahi, hayat Allah, hidup Allah, ya, kita akan binasa. Ya. Jadi bukan mentaati dulu, saudara, ingat ya, bukan mentaati dulu, terima dulu. Jadi saya tidak mengatakan nggak boleh taat. Taatnya nanti adalah hasil hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Ya, hasil hubungan. Ketaatan adalah hasil hubungan. Ya. Nah, contoh ini, contoh begini. Contoh dulu, ya saya saja, ya, jadi pengusaha di pabrikan. Nah, waktu itu istri saya, bukan istri ya, belum istri ya, karena itu belum istri, datang melamar pekerjaan, akhirnya diterima di pembukuan. Dia menjalankan pembukuannya dengan tertib di perusahaan saya. Perusahaan saya kongsikan, maksudnya bertiga. Saat itu ketaatannya kepada saya adalah ketaatan seorang karyawati. Betul? Ya kan? Ya, karena saya sudah digaji, ya saya akan sebaik mungkin untuk bekerja, mencatat pembukuan keuangan, rugi laba dan seterusnya. Nanti laporan. Laporannya juga tujuannya karena ketaatanku sebagai karyawati. Gak ada hubungan. Betul? Nah,
suatu saat ya, melalui perjalanan waktu hanya kami menjadi persekutuan pernikahan. Berubah enggak posisinya dia? Berubah. Nah ini kata-katanya karena aku sudah jadi istrinya Pak Yoran dan aku tetap harusnya lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencatat bukti korupsi, dinakali, ditipu, dan terus dicatat. Dan hatinya adalah karena aku menyadari aku sudah menyatu ya, dengan Pak Yoran. Beda sekali saudara ya. Kalau dulu ya, karena karyawan mendekati jam 4 sudah mulai gelisah, mestinya begitu. Kalau sekarang sudah menjadi suami istri sampai pagi pun kalau pembukuannya belum rampung, belum bisa tidur, betul? Nah itu makanya ini kembali saudara ya, harus hubungan dulu, klik dulu lah dengan Tuhan. Sadar waktu menyatu ini, menyatu dilambangkan sebagai pernikahan ya. Nah, begitu ya. Jadi ya, ini ya. Sekarang yang ketiga ya, yang selanjutnya 1 Yohanes 1 sorry. Ini jelas sekali saudara. Saya ulang-ulang terus lah. Mungkin saudara ya silahkan apa-apa, tapi saya terbeban. Banyak saudara ayat yang saudara sudah hafal ya, tapi belum menghidupinya ya. Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 10, 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, ini jelas ya. Ini membicarakan tentang Tuhan. Tuhan menjadikan dunia ini dijadikan oleh Tuhan, tetapi orang-orang di dunia ini tidak mengenalnya. Nah, kita diberi kesempatan mengenal dia. Sekarang ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi ini dikecewakan sekali lagi ini ya. Karena segala sesuatu ini, jagat raja ini sebetulnya ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Tetapi satu-satunya yang bisa melawan Tuhan itu manusia, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ya. Terus tidak. Nah, tetapi, nah ini berarti kebalik ya. Tetapi sih berbeda dengan yang tadi. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini bicara tentang ketaatan bukan? Dari tadi bukan kan? Ada cerita ketaatan ini belum ada. Tapi ini yang penting kamu menerima diberi hak menjadi anak Allah, yaitu orang yang mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Nah ini saudara, kunci-kuncinya di sini. Nah, syukurilah yang ini saudara. Aku sudah bersekutu menjadi anak Allah. Nah nanti semakin hari semakin dewasa kita menjadi mempelainya. Nah ini kalau dibaca secara Yesaya 16 saudara, ayat 1 sampai ayat berapa ini. Kalau dibaca secara letterlock, Alkitab ini konyol banget. Bener konyol. Gak percaya nanti saudara baca di rumah Yesaya 15 ayat 1 sampai ayat berapa ini. Dari kecil ada ayatnya, lahir dia yang bersihin darahnya, sampai dewasa, sampai anak-anak dia tuntun menjadi dewasa. Setelah dewasa dinikahinya. Nah ini kalau dibaca ini, kalau nggak bisa baca dengan hati dan mengerti kehendak Tuhan, ini namanya Alkitab bohong. Masa anaknya sendiri dikawin. Ada yang nggak percaya, dibaca lagi Yesaya 16
Saya juga kaget dulu, saya nggak mudah sampai ini konyol ini ya. Ya supaya saudara mantap ya, kalau nggak klik dengan Tuhan baca ini puyeng saudara. Sekarang kita kembali ke Yesus yang saja. Yuk, inilah kekristenan. Mulai ayat 1 ya. Yuk baca ya saudara, ini hayati ini. Jangan pakai otak ya, kalau pakai otak ini cabul ini porno. 2, 3. Lalu katakanlah firman Tuhan kepadaku, yaitu kepada Yesaya ya, ayat 2. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Het. Nah ini lambang ini ya. Jadi asal kita ini orang lahir baru ini asalnya jadi kita dapat warisan dari Adam yang pertama yang jatuh dalam dosa. Ini disebutkan musuh-musuh Allah, orang Kanaan, orang Het. Ya, orang yang sudah nyempal musuhi Allah. Kita aslinya memang turunan untuk mendapat dosa warisan dari Adam yang punya karakter iblis, ingin mandiri dari Allah, untuk sendiri, kemampuan sendiri, bisa sendiri. Saya sudah kuliah berpuluh-puluh tahun, 50 tahun bersekolah, macam-macam, yang nggak mau berserah. Nah ini 2, 3 teruskan dan kata oh ini ya 2, 3, kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedui dengan lampin. Jadi kita terlahir sudah hidup di dalam apa namanya ya, mendapat warisan ini ya. Jadi gak beres inilah intinya, harus merawat bayi kan begini, ini sudah gak beres sejak kecil sudah, karena kita mewarisi karakter Adam itu yang pertama ya. Terus ayat 5, tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan, malahan engkau dibuang ke ladang oleh orang pandang kepadamu pada hari lahirmu. Teruskan aja itu, ini waktunya sudah habis, nanti saudara tekuni lagi ya. Yuk, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tubuh Tuhan kita. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah mekok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Nah ini ya, jelas kan? Sekarang lanjutkan. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu dengan sumpah.
aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Ya, ini dinikahi setelah dewasa, saudara. Ini menghampirkan kainmu kepadamu untuk orang. Ya, teruskan ini lanjutannya lebih jelas ya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelar-gelar pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dari berwarna-warna, makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya oleh panas semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dengar saudara, ini namanya orang Kristen, saudara. Kalau dibaca secara literal cabul porno konyol ini. Tetapi kalau dengan hati dan sudah alami klik dengan Tuhan, ini benar sekali. Semua pemberian dari Dia. Ya, jadi jangan pikirannya kita kotor, ya. Tetapi inilah ya, keadaan kita. Ya. Kita diberi perhiasan, baju, dan yang menarik saudara 12. Ini kan saudara bingung dicolok dari gimana? Dan Aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Ini maksud siapa? Jadi coba sekarang kalau pakai anting-anting di sini kan, di hidung, ya, dan telinga. Ini maksudnya apa? Ini adalah lambang dari diberi anting-anting ini adalah bahwa dalam keseharian kita itu selalu menghirup harum semerbak kasih Tuhan. Bukan harum semerbak emasnya banyak, duitnya banyak, bukan. Harum semerbak. Beda sekali, fokusnya bukan ke dunia tertinggi, supaya bisa mendengar Tuhan. Ya, kalau nggak ditindik, zaman dulu saudara saya ceritakan, seorang hamba yang harus dibebaskan setelah waktu tertentu, nggak boleh seumur hidup jadi hamba. Ya, 7 tahun atau berapa. Jadi kalau punya hutang nggak bisa nyaur, kamu harus jadi hamba, kerjakan ladangmu. Tapi ke seumur hidup, dan hidupnya saya penuhi, tapi ya secukupnya. Ya, setelah bertahun-tahun, ada waktunya, ada hitungannya, hamba itu boleh pergi dengan bebas. Ya silahkan, karena waktunya sudah habis, kamu kontrak dengan saya sudah habis, silahkan pergi. Tetapi apabila hamba itu ngomong, bos
saya nggak mau pergi, saya tetap menjadi hamba-Mu saja. Ya, nah itu dia nanti ada perjanjiannya. Kedua pintu, ini telinganya ditindik, alias seumur hidup akan taat kepada bos. Ya ini anting-anting ini saudara. Ya. Nah, kalau anting-anting di hidung itu, yaitu menghirup udaranya ini sejuk atas kasih Kristus. Ya, ini yang Tuhan kehendaki. Nanti munculnya taat. Ya, taatnya bukan karena hamba, bukan karena karyawan, tapi karena mempelai. Tadi kan ada itu. Haleluya. Amin, saudara. Betulnya gampang sekali, saudara. Kalau saudara tidak menganggap sebagai orang pandai, posisikanlah sebagai orang yang bodoh, gak ngerti apa-apa gitu. Sikapkanlah. Bertahun-tahun aku jadi orang Kristen, kecewa terus, kecewa. Katanya gak kecewa di firman-Mu, damai sejahtera sukacita selalu. Oh itu ada dihiasi macam-macam di bagian mempelai, tapi sini bangga, senang ya. Kenapa kacau sekali? Ya ini karena salah jadi orang Kristen. Nah, ya. Jadi ini jangan dipotong-potong ya, saudara. Khotbah ini ya, dipotong-potong bisa jadi perdebatan pada Kristen. Harus sepenuhnya dan sesuai dengan firman-Nya ini. Jangan sampai dikatakan bahwa orang ajar nggak perlu ke gereja, nggak perlu baca firman, nggak perlu berdoa, bukan begitu. Ya, tetapi mulailah dengan klik dengan Tuhan. Nanti selanjutnya ya senang baca. Dijamin saudara, bukan sombong ini. Saya lebih banyak baca dari saudara. Berpuluh-puluh tahun saya baca terus sampai hari ini. Tapi beda, kalau dulu bacanya itu mencari waktu, wah, oh ini boleh, ini boleh. Puyeng sendiri, dibaca 3 hari hilang. Beda sekali dengan sekarang. Mungkin jumlah waktunya kurang, tapi sekali bukan karena kerinduan dari Tuhan, sekali diberi kerinduan, yang karena bisa mendengar tadi diberi hati dengan dasar harum daripada karyanya di tengah Yerusalem, salibnya. Bukan set itu langsung bisa ngomong banyak. Jadi kualitasnya beda sekali dengan dulu. Karena apa? Yaitu dulu masih karyawan, sekarang sudah menjadi mempelai. Beda sekali. Ya itulah ya ini agar siapa yang belum klik dengan Tuhan, supaya melalui firman ini saudara bisa dibukakan. Nah, sekali lagi ini yang terbentuk paling penting, tanggungi ya. Saudara pernah ngecas HP kan? Mestinya kan pernah ya. Kita kan semua punya HP. Kan dimasukkan ke colokan itu, namanya pencet masuk. Apakah jaminan bahwa HP-nya masih terisi? Baterainya terisi? Dijamin tidak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ada 4 sebab ini, saudara. Sudah dicolok, tinggal pergi 2 jam kemudian tetap masih 0 apa masih 10 nilai. Harusnya kan 100. Ya. Kenapa? Ada 4 sebab. Nah ini saudara introspeksi. Ya. Kalau yang satu, pertama, ini secara dunia, ya. Karena pembangkitnya di sana ada masalah, maka strumnya nggak sampai sini. Betul? Pernah begitu kan? Misalkan tiba-tiba dia bisa berhari lintar, gledek, mati, atau di situ garbe itu terlalu berat lah kalau di Purwokerto sering. Karena di Unsur sana banyak sekali kos-kosan dan strumnya tinggi, atunya trafonya meledak, mati. Cas sehari juga nggak akan tembus. Nah, satu. Nah, kalau kedua, mungkin kita kurang keras nyoloknya, strumnya ada tapi kurang tekan, baik ke sana maupun ke HP-nya, betul tidak? Bisa kan? Nah, bisa kurang ke sana tekannya, belum sampai klik atau kurang klik ke HP kita.
tadi, kesalahan PLN dan dalam hal ini Tuhan tidak pernah salah. Jadi pasti setiap saat tersalur. Jadi yang nomor satu diabaikan saja, pasti benar. Tuhan ingin sekali, bukan ingin benar-benar dia menyalurkan kasihnya besar pada dunia. Ya, itu jelas bukan salah. Jadi itu kan salah Tuhan. Tuhan pasti ada setelahnya. Yang kedua itu tadi nyoloknya kurang ke sana atau kurang sini. Nah, ketiga, mungkin sudah benar nyoloknya ke sana maupun ke HP, kabelnya yang putus, betul enggak? Ya di tengah jalan, yang putus gangguan saudara, yang mungkin pulang gereja langsung belum pulang saja pikirannya sudah duit terus. Saya juga dulu begitu. Nah, salurannya gak nyambung karena terputus di jalan. Harusnya masuk rohani, ini duniawi. Padahal dunia itu musuh Allah, penghalangnya. Ya nggak mungkin nyambung ya. Atau yang terakhir mungkin HP kita batunya yang sudah beres, nggak bisa terima, menolak, nggak bisa menimbul, nolak. Ya sudah, itu ya 7 hari 7 malam dicas. Saudara bertahun-tahun ke gereja baca firman, mungkin ya mungkin ini berguru sana sini, udur nama Tuhan besar dan sebagainya. Ya nggak nyambung, nggak penuh saudara. Itu begitu. Ya, ini sudah jelas kan saudara? Saya harap sebelum saya dipanggil Tuhan, semua sudah klik dengan Tuhannya istri saya. Saya rindu, bukan hanya cuma di sini, kemanapun. Siapa yang memanggil saya, siapa yang merasa ingin ketemu Tuhan pribadi, saya dengan sukacita dan bergaya datangi dia. Non profit, asli. Aku sampaikan karena inilah harta yang terhebat, terpaling berharga yang saya punya. Bukan gereja, bukan jemaat yang banyak, tetapi klik dengan Tuhan. Itulah ujung-ujungnya seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau ditolak nggak kecewa, karena tujuannya hanya ingin menyampaikan kasih Tuhan. Anda nggak terimanya, haleluya, terimanya puji Tuhan. Terlalu tinggi ilmunya, lama-lama kayak malaikat supaya diturunkan. Jangan begitu, ikutilah kesukaan jemaat. Saya jawab, tidak bisa. Karena saya khotbah dari hati. Ada yang usul, aku bilang cobalah khotbahnya di kakak-kakak diikuti model di YouTube itu loh. Jadi menarik, nanti jemaatnya senang. Tuhan yang ngomong, saat saya hidup di dunia pun aku ditolak. Kamu jadi hamba, kalau disukai oleh mereka, tidak sesuai yang aku alami. Saudaraku saja mengatakan aku gila. Ada ayatnya. Saya mengudahkan yang serius malah mengudahkan yang rohani, yang serius rohani malah bukan. Apakah aku takut? Tidak. Malah aku tanya ke mereka, apakah kau tidak pergi juga? Ini gagal. Pendeta sekarang ini ada yang begitu. Ini jelas ada Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan yang penting bukan jumlahnya, klik dengan Tuhan, menyatu sebagai mempelai itu paling penting. Yang lain gampang. Itulah ya. Pada malam pagi hari ini firman Tuhan tersebut renungkan, hayati, lepaskan ketampilan kita, lepaskan metode pikiran-pikiran yang dari dulu sudah ini sudah itu, dan jangan itu buka hati kita ya. Itulah kekristenan dan nanti ketaatan berusaha. Tapi sekarang istri saya sudah jadi istri, taatnya dengan sukacita ya, bukan pabrik ingin gajinya naik, bukan. Karena dia lebih serius mengurusi keuangan saya, dia mau dapat bagian bukan milik saya lagi, milik berdua.
Nggak usah mikir gaji, memang berdua sila nikmati, mau beli apa silahkan. Ya. Beda sekali ya saudara, ini ya. Nah, inilah. Jadilah mempelai Kristus. Oke, kita tutup kita ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Syukur dan terima kasih untuk siang pagi hari ini, di mana Kau menyampaikan isi hatimu melalui hal ini. Kerinduanmu yang terdalam adalah mempelai kami menjadi menerima Engkau sebagai mempelai pria, dan kami menyiapkan hidup kami dan segalanya untuk dipersunting oleh Engkau ya Tuhan. Disitulah sebetulnya makna dari percaya, yaitu menerima Engkau, di mana dimulai dengan kami menerima Engkau, percaya menjadi anak-Mu, dan dalam keseharian selanjutnya saat-saat dewasa kita dipersunting oleh Engkau sesuai dengan Yesaya 16 1-14. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dengan jelas Engkau menyampaikan isi hatimu, dan selanjutnya berbicaralah, sadarkanlah kami semua yang belum klik untuk benar-benar bisa membuka hati kami menerima Engkau sebagai mempelai pria kami ya Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang dulu telah masuk dalam hati kami, ataupun pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai isi hatimu, hari ini kami lepaskan dan kami hanya terima yang dari Engkau saja. Terima kasih, bicaralah. Kami selanjutnya akan siap karena kami telah mempunyai telinga yang dididik dan mempunyai hidung yang telah dididik, sehingga dalam keseharian kami, kesukaan kami, kenikmatan kami hanyalah menghirup kasih-Mu itu yang demikian harum bagi kami. Terima kasih Bapak untuk itu semua, dan selanjutnya kami akan pulang, akan menutup persekutuan pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman. Amin.